Halo, assalamualaikum besti-besti. Ini tuh waktu aku mau mudik ya, tepatnya akhir Desember tanggal 24 2025. Aku baru aja bisa edit ini. Karena waktu itu aku udah gak kuat banget boro-boro edit. Pikiran aku hanya kepada adik bungsu aku. Karena ini aku pulangnya karena adik aku meninggal kan ya. Jadi semuanya emang serba dadakan. Kakak Pidi, dadah. Belum apa-apa editnya udah mellow aja ini. Dari rumah itu tujuan aku ke rumah si Teteh dulu. Karena aku mau dianterin ke bandaranya sama si Teteh, sama si AA ipar aku juga. Terima kasih ya Teteh, terima kasih AA. Dan kita juga mampir dulu ke rumah Bapak sama Bunda yang baik hati. Kita disuguhi persiputan kayak gini, kesukaan aku, Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda, dadah. Bapak, dadah, terima kasih udah mau direpotin sama kita. Dan ini kita juga nggak langsung berangkat ke bandara karena kita mau ke mall dulu, anak-anak mau main dulu karena jam terbangnya aja masih lama. Jam terbangnya aku tuh malam ya, jadi kita mampir dulu ke mall sambil nunggu waktunya. Tapi waktu ini aku tidak begitu menikmati perjalanan dan tidak begitu menikmati makanannya juga, padahal makanannya yang aku mau banget itu. Maklum lah ya, pikiran aku hanya tertuju kepada almarhum adik aku aja. Apalagi waktu pulangnya ini aku harus menunda perjalanannya dulu karena tiket hari yang aku mau itu habis terjual semuanya. Jadi mau gak mau aku harus menunda lagi untuk pulang waktu ini. Padahal ini tuh jalan kalau aku lihat sekarang, Masya Allah, indah sekali ya, ini jalan kota Samarinda, Kalimantan Timur guys. Waktu itu aku tidak begitu menikmati karena mata aku juga mungkin berembun terus, air matanya keluar terus waktu itu. Ini kita udah di teras Samarinda, ibu kotanya Kalimantan Timur. Dan yang di depannya itu jembatan Mahakam ya. Ini tuh Sungai Mahakam yang kita lewati, ini Sungai Mahakam. Tapi kita enggak ke jembatannya dulu karena kita mau ke mall dulu. Masya Allah, semoga aku diberi umur panjang dan rezeki yang banyak biar aku bisa kesini lagi lain kali dan lain waktu. Main aja, gak apa-apa, cuman main aja ya, bukan karena kerjaan. Biar aku bisa menikmati keindahan Indonesia ini, ya Allah. Tapi aku tuh yang ditakut-takutkannya itu karena aku suka mabuk. Tapi kali ini aku alhamdulillah gak mabuk. Aku mabuknya dari pas perjalanan dari rumahnya aja. Mungkin karena aku emang udah mabuk dari rumahnya, karena aku waktu itu aku lagi puasa. Terus karena dapat kabar buruk, mendengar adik aku gak sadarkan diri dan katanya dibawa ke ICU, dibawa ke IGD atau apalah di sana pas waktu itu. Dan aku dapat kabarnya itu waktu itu maghrib. Dan semalaman aku packing karena aku emang mau langsung pulang pas keadaan adik aku koma itu. Dan semalaman aku gak tidur dan aku gak sahur juga karena emang pikiran aku udah gak karuan pokoknya pas lihat video call adik aku sudah koma kayak gitu. Tapi karena udah niat puasa ya aku lanjut aja puasa walaupun gak sahur. Dan jeng 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 jam 9 kurang lebih jam 9 aku dapat telepon. Kabar yang sangat bikin duka kalau adik aku itu udah meninggal. Dan waktu itu badan aku langsung gemeter, berasa mimpi. Dan mungkin saat ini juga aku masih mengharapkan bahwa itu mimpi. Dan mungkin aku gak sadar ya, nangis aku sekenceng-kencengnya, bahkan membuat tetangga-tetangga pada datang dan pada memeluk aku. Kenapa? Katanya kenapa? Tapi aku waktu itu kan masih memegang HP, masih video call, masih lihat bagaimana datangnya ambulan, gimana adik aku pas pokoknya. Jadi tetangga-tetangga pada tahu aku kenapa nangisnya. Dan suami aku juga pas itu waktu itu nelpon dan diangkat sama tetangga aku dan disuruh pulang karena waktu itu suami aku kerjanya jauh dari tempat tinggal aku. Dan katanya suami aku langsung pulang, dia kalau gak salah Papalidan katanya, karena emang kan dari kantor itu dianterin karena waktu itu belum waktunya pulang, jadi dia pulang duluan, jadi dia Papalidan megat siapa aja yang lewat. Dan alhamdulillah ada mobil yang baik hati katanya dia, sampai juga mungkin karena searah juga sampailah ke tempat aku tinggal waktu itu. Terima kasih ya Allah sudah dipertemukan dengan orang-orang baik dan dilancarkan segalanya seperti ini. Dan waktu itu aku langsung cek-cek harga tiket, dan untuk keesokan harinya itu ternyata tiketnya habis terjual semua. Dan otomatis aku gak bisa langsung pulang besoknya. Dan hari itu rasanya aku baru pertama kalinya merasakan hati sesakit-sakitnya seperti itu.
Dan aku sambil nangis, aku terusin packingnya. Dan waktu itu aku ditemenin kakak Dewi sama kakak Pidi juga. Aku ke dapur, kemana mereka ikutin karena mungkin takut aku kenapa-kenapa ya. Karena aku nangisnya juga udah nangis kayak apa, jerit-jerit kayak gitu. Masya Allah, aku kangen banget sama Uwi sama Pidi sekarang tuh. Ya Allah, kalian tidak tergantikan. Pokoknya kakak Dewi sama kakak Pidi selalu di hati ibu sama di hati adik Sapa juga. Dan akhirnya aku jam 3 kalau gak salah ya makan, tapi udah terlanjur masuk angin kali ya, jadi aku muntah-muntah aja. Dan otomatis di jalannya aku masih terus-terusan muntah. Tapi alhamdulillah semenjak aku udah istirahat di rumah Bunda itu aku tidak mabuk lagi, karena mungkin udah diistirahatin ya. Tapi cuman otak aku aja yang masih kosong, pikiran aku kosong, gak tahu aku tuh harus gimana. Yang pasti aku menyesal senyesal-nyeselnya karena aku gak pulang dari kemarin. Aku ceritanya lanjut ke part 2 ya Besti.